Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, umat Islam ini memang biasa ramai. Ramainya umat Islam itu selalu disebabkan oleh dua hal. Kalau nggak salah paham, pahamnya salah. Selalu itu aja. Kalau nggak salah paham, ya pahamnya salah. Saya ingin menegaskan di sini, yang namanya teks apapun, itu bebas tafsir, bebas makna. Yang namanya Al-Quran, yang paling sah untuk menafsirkan, yang paling tahu tentang Al-Quran itu sendiri, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Bukan Majelis Ulama Indonesia, bukan Ahmad Dhani, bukan Daniel Simanjuntak, juga bukan juga saya maupun Hamkah. Bukan itu. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah ilmu tafsir. Yang paling tahu tentang teks, ya orang yang membuat teks itu sendiri. Dalam ilmu sastra, Mas Fadli senior saya di UI, ada namanya proses kreatif. Yang paling tahu tentang makna puisinya Taufik Ismail, ya Taufik Ismail. Bukan kita menerjemahkan seakan-akan. Karena itu kiai-kiai saya, guru-guru saya, ulama-ulama saya dulu, ketika memaknai Al-Quran saya ngaji, tidak pernah mengklaim dirinya paling benar. Selalu ditutup dengan satu kalimat, Wallahu a'lamu bimuradihi. Bahwa hanya Allah lah sesungguhnya yang paling tahu tentang maknanya, bukan orang lain. Karena itu kalau menjadi ulama, menjadi kiai, mengutip Al-Quran, jangan hanya mengutip dengan surat Al-Quran yang terjemahan. Man laisa syekh bil Quran wa syekh wa syaitan. Barang siapa yang belajar Al-Quran tanpa guru-gurunya setan, multi interpretasi. Yang paling tahu tentang apa yang disampaikan si Buyani, ya si Buyani. Guntur bebas menafsirkan. Karena itu perlu tabayun. Malam ini dia menjelaskan, maksud saya nggak seperti itu. Yang paling tahu tentang apa yang disampaikan oleh Ahok di Pulau Seribu, ya Ahok, bukan orang lain. Itu ilmu tafsir, itu ilmu teks, hermeneutik. Karena itu dia tabayun. Dia menjelaskan, dia minta maaf, saya tidak pernah bermaksud menyakiti umat Islam, saya tidak bermaksud mengakukan seperti itu dilakukan. Pertanyaan saya, saudara saya Nasir Jamil tadi mengatakan perlu tabayun. Majelis Ulama Indonesia hari ini membuat keterangan itu yang katanya dijadikan lisensi. Apakah sudah melakukan tabayun, datang kepada Ahok atau memanggil Ahok? Maksudnya seperti itu. Tabayun itu harus memanggil orangnya, bukan berpendapat sendiri. Itu tabayun. Bukan berpendapat sendiri, itu tabayun. Ini saya sampaikan dengan kebenaran. Untuk membuktikan apa yang saya sampaikan, saya ingin mengutip sebuah hadis Nabi. Nabi pernah mengatakan, Khairul quruni qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Sebaik-baiknya masaku pada masa Nabi Muhammad. Setelah itu masa sahabat. Setelah itu masa sahabat Bani Umayyah. Setelah itu masa sahabat Bani Abbasiyah. Setelah itu masa ulama dan sebagainya sampai sekarang. Ini adalah mana derajat kebaikan. Saya ingin bertanya, sejarah membuktikan Pak Karni tidak ngarang. Pada abad Bani Abbasiyah, Khalifah Abbasiyah ke-16, Sultan Khalifah Al-Mu'tadid Billah pernah mengangkat seorang gubernur namanya Umar bin Yusuf, seorang Kristen taat, menjadi gubernur di Al-Anbar, Irak. Apakah di waktu itu tidak ada surat Al-Maidah 51 pada zaman itu? Apakah pada masa itu tidak ada ulama-ulama yang menafsirkan Al-Maidah? Mohon maaf. Apakah ulama-ulama yang pada masa itu kalah soleh, kalah alim dengan ulama-ulama hari ini? Bukti kedua, saya ingin mengatakan,
Dari semua ayat Al-Quran, terjemahan Al-Quran, hanya teks bahasa Indonesia saja yang memaknai bahwa aulia itu pemimpin. Bahasa Inggris tidak ada. Waktu ada 1 menit. Ya kan? Tidak ada seperti itu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ini semua apa yang disampaikan Ahok itu tidak lepas dari konteks sosial hari ini. Sebelum Ahok dilantik menjadi gubernur menggantikan Pak Jokowi, sudah ada kok. Di ILC ini juga saya hadir. Yang mengatakan menolak Ahok jadi gubernur pada saat itu. Karena juga dengan ayat ini juga. Dan bahkan kemudian membuat gubernur tandingnya. Saya ingin mengatakan, Indonesia ini negara Pancasila. Namanya negara Pancasila itu adalah hukum-hukum Islam, syariat Islam adalah harus kita hormati dalam konteks ranah privat. Tapi dalam konteks pengambilan keputusan ada konsensus bersama. Misakon golizon yang namanya Pancasila itu. Di dalam Pancasila sudah jelas Muslim, non-Muslim boleh menjadi pemimpin, boleh menjadi apapun. Karena itu Bapak sekalian, fakta mengatakan yang menggunakan ayat Al-Maidah untuk menolak Ahok hari ini di masjid-masjid itu ada. Jangan mengatakan tidak ada. Di YouTube ada. Nah, karena itu apa yang disampaikan Ahok sudah jelas. Dia menyampaikan tabayun bahwa apa yang disampaikan itu tidak bermaksud melecehkan maupun menistakan Al-Quran, apalagi umat Islam, apalagi agama Islam. Tidak bermaksud seperti itu. Itu jelas. Yang paling tahu tentang omongan Ahok, ya Ahok sendiri. Yang paling tahu tentang Al-Quran, yang paling tahu tentang Al-Quran, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu udah yang paling tahu tentang si Buyani, ya si Buyani itu sendiri. Itu udah ada sebutkan. Oke, karena itu sekalian, kalau kita ingin berpolitik sebagai negara Pancasila, ayo kita sepakat bersama-sama malam ini, hentikan penggunaan ayat-ayat untuk politik. Ayat Al-Maidah tidak ada kaitannya dengan politik. Ayat Al-Maidah multitafsir. Karena multitafsir tidak usah dipakai justifikasi untuk menistakan orang, untuk melawan orang dan sebagainya. Kita kembalikan cita-cita besar kita sebagai bangsa Indonesia. Mendirikan negara ini susah. Baik. Mempertahankan negara ini jauh lebih susah. Karena itu negara ini tidak boleh bubar hanya karena urusan-urusan sepele. Baik. Ya, makasih. Saya melihat ini untuk yang kesekian kalinya menilai bahwa kekurang tepatan dalam implementasi dakwah masyarakat Indonesia. Tadi disampaikan oleh teman-teman dari FPI mengatakan kita ini punya 3 hukum. Konstitusi, hukum negara, hukum agama, dan hukum adat. Di atas hukum agama dan hukum adat itu ada konstitusi. Ketika kita ini bernegara, maka kita ini acuannya adalah konstitusi. Nah, karena itu sekali lagi acuannya adalah konstitusi. Kalau memang ada masalah-masalah terhadap individu Ahok, yang perlu dibuktikan ini adalah ada nalar konstitusionalitasnya. Bukan pada nalar suka atau tidak suka. Kita ini orang Indonesia yang beragama Islam. Bukan orang Islam yang ada di Indonesia. Sekali lagi saya katakan, kita ini orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang ada di Indonesia. Kita lahir, kita sujud, kita sholat di bumi Indonesia. Karena itu kita tidak boleh mengotori bumi Indonesia, karena kita sujud di bumi Indonesia. Karena kita sujud di bumi Indonesia, maka harus kita jaga Indonesia. Cara menjaganya bagaimana? Dengan toleran. Ada panduan-panduan yaitu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kalau memang ada masalah dengan Ahok, kenapa nggak disampaikan dengan uswatun hasanah, dengan bil hikmah? Saya kira orang seperti Ahok itu orang yang senang berdebat, bukan anti debat.
Tadi dikatakan mulutnya cablak. Orang cablak pasti dia suka debat, suka dikritik. Ya kan? Karena itu yang kita tekankan adalah apa yang dilanggar dalam Undang-Undang Dasar oleh Ahok. Itu dibuktikan secara konstitusionalitasnya. Perkara dia kemudian ditetapkan oleh konstitusi menjadi gubernur atau tidak menjadi gubernur, itu urusan konstitusi. Tugas konstitusional. Bukan tugas suka tidak suka. Kalau kita ingin menerima, karena di alasan agama nggak mau dipimpin, karena alasan bahwa mayoritas umat Islam nggak mau dipimpin orang minoritas dan sebagainya, pada satu sisi kita melihatnya, ini Indonesia. Di Indonesia tidak mengenal dominasi mayoritas maupun tirani minoritas. Di NTT, saya sebutkan hari ini, ketua DPRD-nya Muslim. Saudara Anwar Puagino. Saya kenal baik, karena orang Golkar tapi nggak dipecat kayak saya. Harusnya Romo Beni protes. Di mana mayoritas umat Katolik dipimpin oleh ketua DPRD-nya Muslim. Tapi di Indonesia ini karena berdasarkan konstitusi adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, kita melihatnya adalah meritokrasi. Siapapun di Indonesia ini sepanjang dia itu mumpuni, dia itu bisa mampu melaksanakan tugas-tugasnya, sepanjang dipilih oleh rakyat dan ada konstitusionalitasnya, ya sudah, mau apa lagi? Kalau bicara nggak suka, kita nggak mungkin suka dengan semua orang. Hari ini pun kita nggak suka dengan Pak Desmond, misal, contohnya. Tetapi kita nggak masalah suka tidak suka. Ini ranah publik. Ini hukum publik, bukan hukum privat. Nggak bisa didekati dengan pendekatan-pendekatan privat. Nah, lagi pula nanti mungkin bisa ditambah. Kalau bagi kami Pak Kani Ilyas, ini kita serahkan kepada wilayah konstitusionalitasnya. Ahok nanti kita milih. Ketika dia menjadi gubernur atau ditetapkan sebagai PLT gubernur, apakah dia mampu menyejahterakan rakyat atau tidak? Kalau ada Maulid Nabi yang dipimpin oleh Habib Muhsin dan teman-teman FPI, dilarang oleh Ahok, kita sama-sama datang. Ahok salah itu. Tapi kalau ada misal, kemudian ada peringatan haulnya siapa? Habib luar batang, dilarang oleh Ahok, Ahok pun harus kita tegur. Tidak boleh itu. Karena itu adalah ritus-ritus dan amaliah-amaliah yang baik kenapa dilarang. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. At-tasarruful imam manutun bil maslahah. Keabsahan seorang pemimpin itu diukur dari kemampuan dia menyejahterakan rakyatnya. Bukan dilihat dari agama, suku atau etnisnya. Bukan di situ. Orang mau dia itu Cina, mau itu Jawa, mau Betawi, sepanjang dia adil, sepanjang dia mampu mensejahterakan rakyatnya di Indonesia, ya sudah. Itulah pemimpinnya. Kita nggak boleh mempersonifikasi melihat orang itu dari perspektif-perspektif privatnya. Dia agamanya apa, sukunya apa. Tidak akan selesai. Kecuali kalau dia pemimpin rumah tangga. Ini pemimpin negara. Ada undang-undang negara tentang itu. Saya kira itu Pak Kami. Terima kasih.